Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan atau tentang sesuatu yang mungkin kita katakan sangat sulit untuk dilakukan, yaitu menduakan musuh, mengasihi musuh. Bagaimana mungkin saya bisa menduakan musuh, padahal sebelum saya menduakan dia, mengingat wajahnya pun saya sudah malas. Kira-kira seperti itu. Mengapa mengasihi musuh atau menduakan musuh ini sangat sulit? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia ini seperti sebuah segitiga. Hubungan kita dengan orang lain itu satu segitiga dengan hubungan kita kepada Tuhan. Sehingga kita dan Tuhan tidak akan pernah lepas dalam menyikapi hal ini. Artinya ketika Yesus berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Sapaan ini hanya kepada orang-orang yang mendengarkan Yesus, yang hanya percaya kepada Yesus, yang hanya mengandalkan menerima kekuatan dari Yesus. Sehingga ketika kita katakan sulit sekali, ini tidak berbicara sulit atau tidaknya, tetapi Yesus mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, yang percaya kepadaku. Artinya percayalah, sesulit apapun itu, Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kekuatan kepada kita. Artinya dalam berhadapan dengan mereka yang kita anggap sebagai musuh pun, yang membuat kita sakit hati, kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Tuhan yang menolong kita. Demikian juga ketika kita menghadapkan posisi kita sebagai orang yang membuat orang lain hatinya, hidupnya tersiksa karena kita juga harus melihat mungkin mereka tidak bisa membalaskan. Mungkin kita bangga karena orang lain bisa kita buat menderita, kita menekan hidupnya, tapi mereka tidak bisa melawan. Dalam firman Tuhan yang lain, Yesus berkata, sebab anak-anak ini ada malaikat mereka yang selalu memandang dari surga. Demikian juga orang-orang percaya, orang-orang beriman, percayalah kalaupun orang lain bisa menindas kehidupan orang benar, ada Tuhan, ada malaikat yang selalu melihat dari surga, ada malaikat yang selalu menjagai hidupnya. Demikianlah harapan ataupun keinginan Yesus. Kita yang sudah mengenal Yesus, kita yang sudah mengetahui jalan kebenaran, kita yang sudah mengenal Tuhan, janganlah kita sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mengasihi sesama, membenci musuh, itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh orang-orang yang tidak berilmu, mereka itu mengasihi saudaranya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengasihi keluarganya, sahabat-sahabatnya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan mengasihi musuhnya. Karena apa? Karena memang ini bukan tentang kepuasan pribadi. Karena dia tahu bahwa Tuhan mampu bertindak atas mereka. Karena rasa benci, rasa dendam tidak akan pernah bisa mengubah sifat seseorang. Tentu kehadiran orang Kristen adalah bukan tentang kepuasan keinginan,
Tetapi bagaimana supaya orang Kristen itu mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan orang lain. Mampu menjadi pelita di atas gunung yang menerangi sebuah kota. Kehidupan orang Kristen adalah bagaimana supaya dia mengenal Tuhan, mendoakan orang lain, meminta berkat bagi orang lain, agar orang lain yang tidak bisa diubah manusia itu bisa diubah oleh Tuhan, bisa berubah karena firman Tuhan. Demikianlah sebenarnya betapa indahnya ketika orang-orang yang sudah mengenal Tuhan itu betul-betul melakukan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen. Jika firman Tuhan berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Percayalah, Tuhan tetap menolong kita meskipun kita menangis dalam mendoakan orang lain. Tuhan akan memberkati kita meskipun kita tetap berdoa mengasihi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami sungguh Tuhan terberkati melalui firman-Mu. Kau mengajarkan kami mengasihi, mengampuni musuh. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap terberkati dalam setiap kehidupan kami. Kami kuat Tuhan untuk mengasihi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.